Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, kita hari ini sudah memasuki stage 2. Oke teman-teman, untuk mereview materi yang kita sudah pelajari di pertemuan kemarin, aku ada 3 pertanyaan yang mau aku tanyain ke kalian untuk mereview materi yang kita sudah pelajari ini. Nah, yang pertama itu ada, mungkin gak sih kita hidup di planet Mars itu sendiri? Ada yang mau menjawab? Secara teori mungkin, tetapi untuk di kondisi yang sekarang belum memungkinkan dikarenakan ada beberapa alasan, seperti suhu Mars yang masih sangat dingin, di bawah minus 60 Celcius. Setelah itu atmosfernya tipis, hampir semua isinya karbon dioksida, tidak ada air dalam bentuk cair yang melimpah, serta radiasi kosmik tinggi. Karena Mars tidak punya medan magnet pelindung seperti bumi, jadi kita tidak bisa hidup langsung di permukaannya. Tapi kalau kita memakai teknologi seperti biodome atau habitat tertutup, lalu mengatur lingkungan buatan, mungkin bertahan hidup di Mars bisa saja terjadi. Oke, makasih banyak ya untuk Putri yang sudah menjawab tadi. Nah, ini aku masih ada 2 pertanyaan lagi untuk review materi yang kemarin. Nah, aku ini punya 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu cara terraforming Mars itu bagaimana sih? Kalian ada yang ingat nggak sih terraforming itu apa? Ada yang mau menjawab? Terraforming itu proses bikin lingkungan Mars lebih mirip sama lingkungan bumi, supaya suatu saat kita bisa nempatin Mars sebagai tempat tinggal kita. Salah satu pendekatan awal biar kita bisa tinggal di Mars itu dengan cara ngirimin beberapa mikroorganisme seperti bakteri fotosintetik dan juga lumut kerak. Dan kalau kedua hal tersebut bisa kita kirim dan bisa tumbuh di Mars, mereka bisa sedikit demi sedikit menghasilkan oksigen dan bahan organik, sehingga bisa membantu untuk menciptakan siklus kehidupan baru awal kita untuk menempati Mars. Makasih Maura yang udah bantu ngejawab untuk nomor 2. Jadi ini tinggal sisa pertanyaan terakhir, nomor 3, yaitu bagaimana cara ngirim biar mereka hidup supaya mikroorganisme bisa dikirim dan tetap hidup di planet Mars. Dibutuhkan sistem pengiriman yang menjaga kondisi mereka tetap stabil. Caranya bagaimana? Apakah ada yang mau bantu menjawab, teman-teman? Boleh, Arsila? Caranya itu ada 4. Yang pertama, mereka dikemas dalam kapsul pelindung yang tahan radiasi dan suhu ekstrim. Yang kedua, mereka diberikan nutrisi, awal dan air. Dan yang ketiga, mereka ditempatkan di tempat yang memungkinkan untuk mikroba dapat bertahan. Dan yang terakhir, bisa juga dibuat habitat mini otomatis seperti biodome kecil. Nah, di situ mikroba mulai bereproduksi dengan aman. Oke teman-teman, tadi kan aku juga udah memberikan pertanyaan dan alhamdulillahnya kalian semua bisa menjawab dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat di LKPD bagian 2 yang mission stage 2. Itu kalian bisa berkreasi dengan kelompok kalian mengenai bentuk biodome itu sendiri,
atau yang berkreasi sesuka hati kalian. Nah, ini kalian bisa lihat kalau misal kalian masih bingung gimana sih bentuk biodome yang kalian ingin buat gitu. Ini ada beberapa referensi, ada yang seperti ini, itu ya. Nah, terus aku juga mau ngingetin lagi, kalian satu tim memiliki job desk-nya masing-masing. So, tolong kerjasamanya jangan kondusif ya teman-teman. Silakan dibuka. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini aku izin menjelaskan mengenai Biomline project yang udah kita buat. Pertama, aku mau ngejelasin gimana sih struktur sketsa yang udah aku buat sebelumnya. Nah, struktur sketsanya itu dibuat secara kasar terlebih dahulu. Yang pertama ada zona A, kemudian yang kedua zona B, dan yang terakhir ada zona base isolation. Nah, di sini aku mau mulai dari zona A terlebih dahulu. Apa sih zona A itu? Nah, zona A ini tuh tempat untuk menyimpan lumut kerak. Nah, kenapa di sini kita menyimpan lumut kerak di pertama atau di zona pertama? Karena yang pertama untuk bisa menghasilkan zat fotosintesis dan juga bisa menghasilkan gas. Untuk si zona B ini tuh terdapat bakteri yang berfungsi untuk menyuburkan kesuburan tanah yang ada di Mars. Karena di Mars itu tanahnya tidak subur dan juga tidak gembur, maka di sini kita membutuhkan bakteri untuk bisa. Dan yang terakhir ada zona base isolation, di mana ini tuh zona untuk beradaptasi antara seluruh mikroba yang terdapat di biodom ini terhadap tanah yang berada di Mars. Kemudian untuk atap. Kak, aku mau nanya, gimana kalau pas sampai di planet Mars itu posisinya tuh bukan gini tapi gini? Oke, Salima, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tapi menarik banget ya, Kak, gimana sih kalau misalkan biodomnya nyampe di Mars tapi kebalik? Nah, sebelumnya kita di sini tuh udah bikin flowchart ya, teman-teman. Dilihat di sini. Kalau misalkan jawabannya tidak, kalau misalkan di planet Bumi aja udah rusak dan juga hancur kebalik, itu tuh kita harus mengulang lagi dari pembuatan rangkaian listrik dan biodomnya. Jadi kita tuh bisa mengulang-ulang. Maka jika sudah berjalan dengan baik di Bumi dan bisa diluncurkan ke Mars, maka itu jawabannya bisa selamat. Kak, aku mau nanya, kan karena memang di biodomnya itu ada kayak atap-atap yang terdiri dari struktur yang banyak itu. Kalau fungsi dari masing-masing itu struktur tersebut apa ya? Oke, Hafid, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya luar biasa ya, sangat kritis. Struktur atap tuh ada beberapa lapis ya, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada total ada 6 lapis angin yang bisa timbul dari mana aja. Jadi tekanannya terminimalisir karena bentuknya segitiga. Ya, ada silika aerogel. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman tahu, di aslinya silika aerogel ini tuh sangat ringan, pakainya berlapis-lapis dan juga double. Karena di sini tuh meminimalisir adanya ketidaksesuaian lingkungan Mars dengan lingkungan yang ada di Bumi. Oke, jadi terkait dari lumut kerak dan bakteri itu sendiri, aku udah pernah nyobain hasil percobaan ini yang berapa. Yang dimana hasil percobaan pertama itu ada yang menggunakan lumut kerak ini memang bisa untuk jadi fotosintesis. Dimasukkan ke dalam. Nah, apa yang proses fotosintesis yang dimana karbon dioksidanya menjadi oksigen. Ketika karbon dioksida berubah menjadi oksigen, E4 ini tuh fungsinya buat di pertanian yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Berarti udah terbukti dong kalau misalkan E4 ini tuh bisa masukkan jadi lingkungan tertutup dan butuh waktu sekitar sebulan lebih, bahkan mungkin bulanan untuk menjadi tanah. Hai teman-teman, setelah kita tadi memahami terkait dari pembuatannya, perancangannya, serta kalian merancang dan melihat bagaimana dari lumut kerak dan bakteri itu sendiri, kita masuk ke tahap rencana anggaran biaya kita sendiri yang akan digunakan. Sebelumnya kan udah pasti ngedesain kan, bisa dilihat dulu kalau di LKPD-nya ada dari bahan dan alternatif stepnya itu sendiri, yang dimana kita itu nggak harus menggunakan semua bahan-bahan ini. Gimana caranya bisa merancang sebuah biodom yang efektif, yang efisien, tapi juga optimal. Itu tantangan kalian saat ini. Namun perlu diperhatikan juga bahwa setiap fungsi-fungsi dari sini itu memiliki fungsinya sendiri. Ketika dalam biodom, misalkan lapisan ATF-nya itu ada pakai menggunakan plastik mika, ada juga menggunakan dakron. Nah, kalian tuh harus berpikir kenapa harus pakai ini dan kenapa harus pakai itu. Jadi untuk sekarang tinggal merancang anggaran biayanya sendiri. Bisa dilihat dari LKPD-nya.
Nah, video sebelumnya adalah rekaman jejak langkah kita di The 4 Journeys in the BioMine Project. Dengan saya Alvin sebagai Mission Commander, Saya Fatimah sebagai astrobotanis dan astromikrobiologis. Saya Rianen sebagai Habitat Engineer dan Communication Officer. Dan saya Nada sebagai Environmental Analyst. kali ini setelah melalui pasar luar angkasa, kami akan menunjukkan proses pembuatan biodom atau yang kita beri nama biocraft. Sekarang kita udah sampai dengan pembelajaran terakhir kita. Proyek kali ini berbasis dengan misi dan juga proyek berdasarkan kegiatan mungkin dari perwakilan atau juga ketua kelompoknya untuk memberikan pesan-pesan. Sangat keren banget buat program. Jadi penelitian lebih lanjut untuk manusia yang lain. Sangat out of the box yang tidak hanya meniru, tapi juga menginovasikan. Selamat kepada Mona Clarissa sebagai peraih most kreatif dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, yang dimana bisa mengkomunikasikan seluruh ide-idenya. Selamat kepada Salma Sahria Pusku aktif dalam kelompok serta juga aktif dalam menuangkan ide-idenya. Selamat kepada Rizky Widya memberikan informasi. Beliau selalu bertanya dan mengapa hal ini bisa terjadi dan selalu menjawab berdasarkan data. Selamat kepada Arsila Denia Putri yang mencakup keseluruhannya. Selamat kepada Putri Syahira. Untuk penyerahan dari sertifikat dan penghargaan dipersilakan kepada pembimbingnya yaitu Kali Setiansyah. Dalam proyek yang aku ikuti, yaitu Biomine Project, aku mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Dimulai dari mencari tahu jenis lumut dan bakteri yang bisa bertahan hidup di lingkungan Mars, dan mencoba membuat prototipe biodom atau bisa disebut juga lingkungan buatan. Serta pada proyek ini, aku dapat mengasah kemampuan kepemimpinan yang aku miliki. Berbicara di depan umum, mengarahkan teman-teman mengenai tugas yang dimilikinya, dan memastikan tugas setiap anggota kelompok berjalan dengan lancar. Masih banyak hal pembelajaran yang dapat aku ambil dan bermakna selama mengikuti proyek ini. Pada intinya, aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan proyek ini. Aku sangat berharap Biomine Project terus berkembang, mencapai tujuannya, dan berjalan terus dengan lancar ke depannya. Kalau menurut aku, ikut BioMine ini seru banget. Soalnya aku bisa bikin biodom, yaitu semacam bangunan untuk tanaman beradaptasi di planet lain. Rasanya tuh kayak jadi penjelajah, ilmuwan, sekaligus arsitek di luar angkasa. BioMine Project. BioMine atau Biodome Mission for NASA Inspired Learning bukan sekedar proyek sains, tapi pengalaman belajar yang mengintegrasikan pendekatan STEM secara utuh, mengajak siswa untuk merancang, meneliti, membangun, dan mengevaluasi ekosistem tertutup layaknya di Mars. Melalui proses ini, mereka tidak hanya belajar tentang kehidupan ekstrim di luar bumi, tapi juga melatih berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kreativitas, dan kerja tim. Semua adalah keterampilan penting abad ke-21. Harapannya, BioMine dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagai model pembelajaran yang kontekstual, menantang, dan bermakna. Karena di balik setiap percobaan kecil dalam proyek ini, tersimpan misi besar, yaitu menyiapkan generasi muda untuk berani bermimpi, menjawab tantangan global, dan membangun masa depan peradaban, bukan hanya di bumi, tapi juga jauh di antara bintang-bintang. Salam hangat, Orbit Ki Hajar 2025. Pembuatan dan perancangan BioMine Project ini membutuhkan waktu selama 5 hari. Hasil dari biodom telah didemonstrasikan kepada para tim ilmuwan muda NASA sebagai gambaran terkait biodom yang selanjutnya akan dibuat oleh mereka.